Tidak percaya kalau ada bengkel buka malam-malam. Seperti kalimat apa penyampaian? Mana ada bengkel buka malam-malam? Dibentak. Ya, Iya, saya masih keras ingat. sekali itu. Di otak saya masih terngiang-ngiang. Kalian tahu kalau pledoi kalian tuh dikesampingkan oleh hakim. Pembelaan. Pembelaannya saya tahu. Iya. Tahu ya? Berarti samanya terjun bebas. Ya, Ya. saya keluarga menghadirkan saksi si Irfan yang punya bengkel dan beberapa teman yang lainnya, tapi diabaikan sama hakim, sama ya pokoknya sama yang di dalam diabaikan semua. Nah, itu jelas sekali bahwa pledoi tidak digunakan dan tidak pertimbangan, terjun bebas. Kalian mengetahui bahwa memori banding adik kalian itu tidak dikirim ke pengadilan tinggi. Ya, saya tahu. Ibu Titin bilang. Ya, makanya kami minta kalian sampaikan seterang-terangnya di sini. Mudah-mudahan melalui ibu hakim yang di sini bisa tercatat semua melalui Pak Jaksa di sini. Ya. Apa kelemahan-kelemahan dari pembuktian, dakwaan sampai putusan itu, sehingga dapat dikoreksi kembali. Jangan ditutup-tutupi. Kemudian, apakah di pengadilan kalian mendapat satu yang namanya perlindungan, kemerdekaan, kebebasan dengan cara mungkin perlakuan adanya penangguhan penahanan satu, mungkin juga selama proses 1 tahun adanya keluar demi hukum, tahanan bebas demi hukum gitu. Kalau mengingat perkara ini melampaui waktunya, putusan Mahkamah Agung itu bulan Agustus tahun 2017, hampir 1 tahun. Itu memang dalam catatan kami tidak digunakan hak bebas demi hukumnya. Nah, apakah hakim ataupun Bapas saat itu terlihat melindungi kepentingan daripada anak Saka atau tidak? Tidak. Jelaskan kenapa tidak? Karena Saka sudah bercerita yang sebenarnya, tetapi tetap saja harus sesuai BAP. Sedangkan BAP yang pertama kali dibuat dari tanggal penangkapan 31 sampai 15/16 itu bukan karya Bu Titin. Bukan. Hanya secara formalitas menandatangani aja. Iya. Tapi hak-hak perlindungan anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bapas maupun polisi, jaksa dan hakim saat itu. Iya. Yakin? Yakin. Apakah ada perlakuan kasar atau keras atau mungkin dimarahin anak ini? Iya, ada. Pada saat proses sidang. Coba cerita apa persoalannya? Karena waktu itu seingat saya, dia itu suruh bercerita pertama. Dia sudah bercerita apa yang terjadi selama dari tanggal 27, apa yang dia lakukan. Dia bersama teman-temannya yaitu Sadikun kan. Dia mau pergi berisi motor terus ke bengkel. Dia tuh sudah bercerita sesungguhnya, tetapi saya menyaksikan itu tuh hakim tidak percaya. Selalu diarahkan ke BAP lagi. Contohnya kalimat apa yang membuat hakim? Apa ya? Dia tidak percaya kalau ada bengkel buka malam-malam. Seperti kalimat apa penyampaian? Mana ada bengkel buka malam-malam? Dibentak. Ya, Iya, saya masih keras ingat. sekali itu. Di otak saya masih terngiang-ngiang. Keras. Kemudian katanya ada pihak polisi yang telah memberi kesaksian membanting pintu atau ngamuk. Iya betul. Setelah dihadirkan itu Pak Polisi, lalu saat dia mau keluar, suaranya keras sekali. Padahal itu sidang anak dan tertutup. Jangankan anak Saka yang pada saat itu ya, saya sendiri merasa emang seperti ini tah. Saya tidak mengerti kenapa seperti ini gitu. Apakah itu kalian rasakan sebagai bentuk intimidasi, ancaman, dan bukan sikap untuk perlindungan anak? Iya. Itu kayak ancaman. Kalau ia melindungi tidak mungkin harus seperti ini. Jadi pada dasarnya sidang Saka itu seperti sidang dewasa. Karena waktu itu Saka tuh tinggi. Maksudnya tinggi badannya gitu. Ya, Ya, badannya tinggi. tinggi.
Jadi seperti orang dewasa. Apa dampak daripada hukuman proses? Yang saya lihat kalau ketemu saya sebelum sidang aja tatapannya kosong, dia trauma berat. Jadi dia tuh nggak bisa ngungkapin apa yang dia harus ungkapin gitu loh. Beda jauh sama sekarang. Jadi dia tuh cuma ngomongnya ngomongnya nggak bisa diungkapin semua. Ngomongnya sepotong-sepotong, paling kayak disuruh ngaku, kayak gini. Jadi dia tuh nggak sedetail yang sekarang. Baik, mungkin itu aja dari saya. Silakan. Dilanjut. Jadi ketika Saka ditangkap, lalu berapa hari baru bisa bertemunya? Kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan ketemu Ya, dengan lebih 1 Saka. mingguan, kurang lebih. Terus apa yang diceritakan Saka ketika bertemu sama Selis dan Jaka? Susah, keluarga susah komunikasi. Dulu susah. Enggak kan udah ketemu nih? Iya. Iya, Ketemu? Iya, udah ketemu. Terus ngomong apa? Saka tuh ngomong apa? dia ngomong jujur. Jujur. Iya. Dia tidak melakukan. yang seperti dituduhkan. Disuruh apa dia? Disuruh ngaku apa? Dia disuruh mengakui. Iya, maksudnya mengalami apa aja dia? Dia seperti dipukul, tapi dia bilangnya nggak detail kayak sekarang, dipukul, disetrum, dia pokoknya tidak dimanusiawikan lah. Takut. Ya, dia ketakutan. Jadi beda, tatapannya itu kosong. Terus? Ya, makanya dari pihak keluarga aja susah komunikasi, apalagi dengan Ibu Titin. Oh. Jadi disuruh mengaku apa? Yang Saka ngomong ngaku apa dia? Disuruh ngakunya? Ya disuruh ngikutin sesuai BAP. Padahal waktu itu saya keluarga udah menghadirkan teman-teman saya yang waktu malam itu ke bengkel, dari Mang Heri, dari Irfan, dari Sadikun, dari teman-teman lainnya. Tapi hakim itu selalu jaksa. Bukan, waktu masih di polisi. Saka bilangnya disuruh ngakunya apa dia? Kalau disuruh ngaku saya waktu itu kurang tahu. Jadi yang pas saya tahu itu pas mulai di persidangan. Oh, belum cerita dia. Ya, waktu di polisi, Oh. waktu di Polres Cirebon susah komunikasi. Oke. Lalu lanjut waktu di persidangan. Kan Saka ini kejadian malam itu kan dia tidak berada di tempat. Artinya tidak berada di peristiwa itu. Lalu siapa aja yang bersaksi ketika sidang di 2016 itu, siapa yang bersaksi? Bahwa meyakinkan Saka itu tidak ada di tempat. Siapa? Yang memberikan kesaksian itu siapa? Itu. Ligi Akbar. Terus ada Bukan maksudnya. apa? Yang meringankan. Ya, yang menjelaskan bahwa Saka kan bersama dengan saya malam itu atau gitu. Nih, Siapa? Sadikun, saya hadirkan Sadikun. Lalu saya hadirkan Bang Heri. Lalu saya Irfan, sama yang sudah meninggal orang kalau nggak salah namanya Radija almarhum, dia dulu gajol. saya sudah hadirkan dulu. Menjelaskan semuanya dia. Iya. Menjelaskan semua menjelaskan. secara detail dari awal ngumpul di rumah Sadikun, terus pindah ke rumah nenek, terus si Irfan motornya rusak, terus disetet sama Kodir sama Radija, terus sampai ke flyover, terus katanya puter balik karena dikira ada razia. Sampai jam berapa mereka dengan Saka? Saya kurang tahu. Enggak, maksudnya malam itu sampai jam Malam berapa? itu Pas ngumpul. Mereka tuh bubarnya sampai jam berapa? Pas ngumpul tuh bubar 10:30 pas berangkat ke bengkel itu. Jadi ya anak-anak yang di rumah tuh nggak semuanya ikut ke bengkel. Jadi 10:30 sudah bubar dengan Ya, Saka? 10:30 tuh udah bubar. Udah bubar ya dengan Saka. Baik, yang mulia. Izin yang mulia. Saudara Jaka, di dalam putusan nomor perkara 16 dan putusan nomor 3, di situ disebutkan bahwa saudara Jaka menelpon Eka Sandi ya untuk membawa pulang Saka Tatal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.